Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Latifah Azara. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab yang ke-17, yaitu Remote Access Server. Di bab 17 ini ada 13 materi yang akan kita bahas. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu SSH to Debian dan Ubuntu Server. Pada video sebelumnya, teman-teman telah belajar tentang cara remote dari host OS ke router Debian. Tetapi pada host OS itu belum bisa ping ke server Debian maupun server Ubuntu. Jadi dia tidak akan bisa meremote. Tetapi pada video sebelumnya, teman-teman telah menghubungkan router Debian dengan routing. Sehingga pada Ubuntu Client atau Ubuntu Desktop itu bisa ping server Debian maupun server Ubuntu. Oleh sebab itu, kita akan skip dulu pada host OS dan kita akan coba melakukan SSH pada klien Ubuntu ke server Debian maupun server Ubuntu. Kita buka klien Ubuntunya terlebih dahulu. Kita masuk ke terminal, lalu kita ping 10.10.10.2. Ini adalah ping ke server Debian ya. Perhatikan bahwa ini berhasil ya. Dan kita juga akan mencoba melakukan ping ke server Ubuntu. Dan ini juga berhasil ya. Di sini kita akan coba melakukan remote atau SSH dari Ubuntu Client ke server Debian terlebih dahulu. Caranya gampang sekali. Teman-teman ketikkan SSH, kemudian nama user dari server Debiannya. Nah, pada server Debian saya menggunakan user router Debian. Kemudian add IP dari server Debiannya. Berarti komennya seperti ini, saya ketikkan terlebih dahulu. Enter. Lalu masukkan password router Debian. Perhatikan di sini namanya telah berubah menjadi SVR1 strip Debian. Artinya di sini kita berhasil meremote server Debian menggunakan Ubuntu Desktop atau Ubuntu Client ya teman-teman. Kemudian kita akan coba melakukan remote SSH ke server Ubuntu. Caranya teman-teman bisa exit dulu atau kita bisa coba klik tanda plus ini untuk menambahkan terminal baru. Caranya sama, yaitu kita ketikkan SSH, kemudian nama user dari server Ubuntu, kemudian add, dan IP address dari server Ubuntunya. Kemudian yes. Lalu masukkan password usernya. Dan perhatikan bahwa sekarang kita berhasil meremote server Ubuntunya. Tetapi jika teman-teman mengingat kembali kenapa kita bisa SSH, karena pada saat awal instalasi, ini kita dimintakan untuk mendownload yang namanya OpenSSH. Jadi saat itu kita coba mencentangnya, sehingga kita bisa melakukan remote SSH pada server Debian maupun server Ubuntu. Nah, misal teman-teman saat itu tidak mendownload OpenSSH-nya, teman-teman bisa download terlebih dahulu. Caranya, buka server Debian terlebih dahulu, lalu masuk ke root, kemudian masukkan komen apt install OpenSSH strip server. Lalu enter. Nah, inilah cara untuk menginstal SSH-nya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu merubah default port SSH. Pada materi sebelumnya, kita telah meremote dari klien Ubuntu ke server Debian maupun server Ubuntu. Tetapi jika teman-teman ingat kembali, jika kita mencoba remote dari host OS, misal kita menggunakan putih, secara default port SSH-nya itu 22. Nah, di sini jika semua orang tahu bahwa default SSH itu 22, maka kita bisa terkena akibatnya. Seperti bisa terkena yang namanya boot force. Boot force ialah percobaan login ke server kita secara terus-menerus. Oleh sebab itu, kita di sini bisa menambahkan atau mengubah portnya. Nah, nanti kita akan coba merubah default portnya yang sebelumnya 22, akan kita rubah atau kita tambahkan angkanya. Oke, langsung saja kita masuk ke klien Ubuntu. Di sini saya buka klien Ubuntu, lalu masuk ke server Debian. Untuk masuk ke server Debian, caranya sama seperti pada materi sebelumnya, yaitu SSH, kemudian nama usernya, add, dan IP address-nya. Lalu kita masuk ke root terlebih dahulu dengan komen su minus. Kemudian nano /etc /ssh /sshd underscore config. Dan enter. Kemudian kita hapus tanda pagar yang ada di port 22. Kemudian di belakang angka 22 kita tambahkan angka 11. Kemudian ctrl x y lalu enter. Lalu kita restart dengan komen systemctl restart ssh. Kemudian enter. Mohon maaf yang atas ada typo, jadi sini saya ulangi lagi.
lalu exit, kemudian exit lagi. Perhatikan di sini saya berada pada user AC ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan coba melakukan remote ke server Debian-nya, yaitu SSH, kemudian nama usernya, add, lalu IP address dari server Debian-nya. Seperti ini. Dan enter. Perhatikan di sini ada peringatan connection refused. Jadi di sini kita tidak bisa melakukan remote SSH server ke Debian untuk port 22. Maka di sini kita perlu menambahkan port yang sudah kita ubah, yaitu SSH router Debian 10.10.10.2. Lalu di sini kita tambahkan min p, lalu port yang tadi kita tambahkan yaitu 2211. Kemudian enter, lalu masukkan password router Debian-nya. Perhatikan di sini kita berhasil meremote server 1 Debian. Nah, di sini kita akan lanjut ke server Ubuntu-nya. Jadi kita akan coba mengubah atau menambahkan default portnya. Caranya sama seperti sebelumnya, tetapi bedanya untuk masuk ke root kita masukkan komen sudo su bukan su minus. Lalu cd, kemudian nano /etc /ssh/sshd_config. Lalu enter. Di sini kita hapus pagar yang ada di port 22, lalu belakangnya kita tambahkan angka 11. Lalu ctrl x y lalu enter. Kemudian kita masukkan komen systemctl restart ssh. Enter, lalu exit. Kemudian exit lagi. Jadi di sini kita akan coba remote SSH ke server Ubuntu-nya, yaitu SSH, kemudian nama user server Ubuntu-nya, add IP address server Ubuntu, kemudian min p, lalu port yang tadi sudah kita tambahkan, yaitu 2211. Kemudian enter, lalu masukkan passwordnya. Perhatikan di sini kita berhasil meremote server Ubuntu-nya ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu allow users pada SSH. Oke, kita buka Ubuntu Client. Di sini saya sedang berada di server Debian. Jika teman-teman memiliki server di mana server tersebut memiliki banyak user, nah untuk beberapa keamanan, teman-teman mungkin perlu mengallow beberapa user saja. Caranya kita masuk terlebih dahulu ke root. Di sini kita akan coba menambahkan beberapa user terlebih dahulu, yaitu dengan perintah add user. Kemudian nama user yang ingin kita buat. Di sini saya kasih nama Zahra2. Kemudian enter, lalu kita masukkan password yang ingin kita berikan untuk user Zahra2. Nah, di sini teman-teman bisa enter-enter saja. Kemudian di sini Y. Nah, selanjutnya kita bisa cek dulu user yang setelah ada. Komennya yaitu cat/etc/passwd. Dan enter. Di sini ada user yang tadi saya buat, yaitu Zahra2. Kemudian saya coba buat satu user lagi, yaitu user Zahra3 dengan komen. Kemudian enter. Kita masukkan password. Dan kita enter-enter lagi. Lalu Y. Selanjutnya kita cek lagi dengan komen seperti tadi, yaitu cat/etc/passwd. Dan enter. Kemudian di sini saya memiliki 3 user, yaitu user router Debian, user Zahra2, dan user Zahra3. Nah, di sini kita akan coba mengizinkan SSH hanya untuk user router Debian saja. Maka user Zahra2 dan user Zahra3 tidak bisa remote ke server Debian. Di sini kita exit. Lalu exit lagi. Di sini kita akan coba melakukan SSH menggunakan user Zahra2, yaitu dengan komen SSH Zahra2 add 10.10.10.2 min p 2211. Dan enter, lalu masukkan password. Perhatikan di sini saya telah login atau berhasil meremote server Debian menggunakan user Zahra2. Sekarang kita coba menggunakan user Zahra3. Kita exit terlebih dahulu. Di sini saya clear terlebih dahulu ya, agar lebih lega tampilannya. Lalu masukkan komen SSH Zahra3 add 10.10.10.2 min p 2211.
dan enter, lalu masukkan password. Nah, ini juga berhasil ya. Kemudian kita coba SSH hanya bisa dilakukan oleh user router Debian saja. Di sini kita masuk ke router terlebih dahulu, lalu nano/etc/ssh/sshd_config. Enter. Nah, di sini untuk menambahkan allow akses itu kita bisa menambahkan di mana saja. Tetapi di sini saya coba untuk menambahkannya di bawah port allow user, kemudian nama usernya. Karena di sini kita hanya ingin mengizinkan user router Debian saja, maka di sini kita tuliskan router Debian. Kemudian ctrl+x y lalu enter. Lalu restart dengan perintah systemctl restart ssh. Lalu exit dan exit lagi. Kemudian di sini saya akan coba login SSH dengan menggunakan user Zahra2. Kemudian enter, lalu masukkan passwordnya. Di sini keterangannya permission denied. Jadi kita tidak bisa login menggunakan user Zahra2. Padahal tadi saya sudah menuliskan passwordnya dengan benar. Lalu kita coba login menggunakan user Zahra3. Enter, lalu masukkan password. Perhatikan dia juga keterangannya permission denied. Lalu kita coba login menggunakan user router Debian. Kemudian enter, lalu masukkan passwordnya. Perhatikan bahwa user router Debian bisa login atau meremote server Debiannya ya. Jadi untuk user Zahra2 dan Zahra3 itu ditolak atau tidak diizinkan melakukan remote ke server Debian kita. Yang diperbolehkan hanya user router Debian saja. Oke, kita sudah masuk pembahasan yang keempat, yaitu konsep private dan public key. Di materi kali ini saya akan coba menjelaskan tentang konsep private dan public key. Sebelumnya, jika kita coba melakukan remote SSH dari klien Ubuntu ke server Debian menggunakan user, kemudian passwordnya, itu sebenarnya tidak aman. Nah, untuk SSH itu ada metode autentifikasi yang lebih aman. Nanti kita akan coba membuat yang namanya private key dan public key. Jadi nanti pada Ubuntu klien akan kita buat private key dan juga public key. Nah, diibaratkan seperti ini ya. Jadi pada private key ini digunakan sebagai kunci. Jadi private key ini digunakan untuk login ke public key. Misal di sini saya analogikan sebagai kunci. Kemudian public key ada gembok dan kuncinya. Di sini nanti public key-nya ini akan kita berikan ke server Debian. Maka nanti pada server Debian itu yang bisa meremote hanya yang memiliki kunci dari gembok ini saja, yaitu private key yang kita buat di klien Ubuntu. Jadi dia lebih aman dan juga nanti kita tidak perlu login menggunakan user maupun password. Jadi kita login menggunakan private key ke public key-nya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini lebih aman karena yang bisa masuk atau meremote server Debian nanti hanya yang memiliki kunci dari gembok ini saja. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu konfigurasi SSH dengan private and public key Debian. Oke, kita masuk ke Ubuntu Client. Jadi pada Ubuntu Client, untuk membuat private dan public key, kita bisa ketikkan komen ssh-keygen. Kemudian enter. Perhatikan bahwa di sini filenya akan disimpan di directory home, kemudian aza ini nama usernya, kemudian .ssh/id_rsa. Jadi intinya nanti filenya akan disimpan di directory .ssh ya teman-teman, dimana jika yang diawali dengan titik seperti ini, maka artinya adalah hidden file atau hidden folder. Jadi kita tidak bisa melihat kecuali kita nanti akan coba melihat menggunakan -a ya teman-teman. Oke, kemudian ini kita enter saja. Di sini kita diminta untuk memasukkan passphrase. Jadi passphrase itu digunakan untuk password private milik kita. Jadi sebelum kita masuk ke private key-nya atau menggunakan private key-nya, maka kita harus memasukkan passphrase ini terlebih dahulu untuk digunakan sebagai password. Di sini kita bisa mengosongkannya. Tapi itu nggak disaranin sih, soalnya kalau dikosongin, nanti orang lain bisa menggunakan private key kita dan bisa meremote server milik kita. Oleh karena itu, saya di sini menekankan untuk mengisinya. Dan enter. Nah, oke, saya sudah memasukkannya ya. Kemudian masukkan password yang sama. Lalu coba kita ls. Perhatikan di sini tidak terdapat yang namanya .ssh ya teman-teman. Dan jika kita ls-a, perhatikan di sini baru muncul directory .ssh. Di sini kita coba ls.ssh. Perhatikan bahwa di sini terdapat id_rsa
RSA, kemudian ID underscore RSA.pub, di mana ID RSA ini adalah public key kita. Jadi nanti ID RSA ini akan kita copy ke server Debian-nya. Untuk cara mengkopinya, kita ketikkan komen ssh strip copy strip ID min p2211, kemudian user dari server Debian-nya. Kemudian enter, dan di sini kita masukkan password router Debian. Oke, di sini kita sudah berhasil mengcopy ke server Debian-nya ya. Perhatikan bahwa di sini keterangannya number of keys add 1. Jadi kita telah berhasil menambahkan atau mengcopy public key-nya ke server Debian. Di sini kita coba login menggunakan SSH. Kemudian enter. Oke, kemudian di sini kita dimintakan password. Lalu teman-teman masukkan password passphrase-nya ya. Kemudian klik unlock. Perhatikan di sini kita berhasil meremote atau login ke server Debian-nya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang keenam, yaitu konsep authorized case. Di sini saya analogikan private key sebagai kuncinya, kemudian public key sebagai gemboknya. Jadi pada server Debian dia memiliki public key yang di-copy dari klien Ubuntu-nya, sehingga nanti yang bisa login atau remote server Debian hanya yang memiliki kunci dari gemboknya, yaitu private key. Kita lihat pada klien Ubuntu. Oke, di sini saya berada pada server 1 Debian. Jadi tadi kita membuat private dan public key menggunakan komen ssh keygen. Di sini saya buka terminal lagi, kemudian ls-a. Perhatikan di sini terdapat directory .ssh. Jika saya coba ls.ssh, perhatikan di sini ada ID RSA dan ID RSA.pub. ID RSA itu private key, sedangkan ID RSA.pub adalah public key. Jadi komen ini digunakan untuk mengcopy ID RSA.pub atau public key-nya, sehingga nanti akan dikirimkan ke server Debian-nya. Nah, pada server Debian-nya itu nanti disimpan pada directory authorize. Pada server 1 Debian, kita coba buka directory .ssh-nya. Perhatikan di sini ada authorize. Jadi pada ls.ssh itu terdapat file authorize key, di mana authorize key ini ialah public key yang tadi di-copy dari Ubuntu client ke server Debian. Di sini kita coba ls.ssh/authorize_case dan enter. Mohon maaf yang di atas ada typo. Ini saya ulangi lagi. Lalu cat.ssh/authorize_case. Mohon maaf yang di atas ada kesalahan lagi. Saya ulangi lagi ya. Perhatikan ini adalah public key copy dari klien Ubuntu-nya. Jadi di sini ada ssh min rsa, kemudian a 4 kali, kemudian b3, dan diakhiri dengan azah VirtualBox. Jadi pada analogi ini diibaratkan gemboknya. Sedangkan jika kita coba cek pada azah VirtualBox, di sini kita coba buka file public key-nya. Jadi komennya adalah cat.ssh/id_rsa.pub. Kemudian enter. Perhatikan di sini juga sama ya, yaitu diawali dengan ssh min rsa a 4 kali b3 dan diakhiri dengan azah VirtualBox. Nah, jika kita cek topologinya, jadi pada Ubuntu client dia memiliki private key yang digunakan untuk membuka gembok dari public key-nya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Pada Ubuntu client memiliki private key yang disimpan pada RSA pub. Kemudian kita copy pada server Debian, sehingga pada server Debian memiliki gembok yang isinya public key yang sama dengan private key-nya. Jadi hanya bisa diakses private key yang sama. Oke, kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu konfigurasi public key manual. Oke, pertama-tama kita masuk terlebih dahulu ke Ubuntu client, kemudian saya tambahkan tab baru lagi. Di sini saya coba masuk ke SSH, kemudian server Ubuntu-nya. Oke, di sini saya coba buka yang azah VirtualBox terlebih dahulu. Di sini kita coba ls.ssh. Di sini terdapat ID RSA dan ID RSA.pub. Yang pub ini ialah public key-nya. Jadi nanti kita akan coba mengcopy public key-nya ke server Ubuntu. Kemudian di sini kita ls-a. Nah, jika pada server belum memiliki directory.ssh, teman-teman bisa membuatnya dengan perintah
mkdir.ssh. Barulah kita bisa mengcopy. Oke, kita cek dulu dengan komen cat.ssh/authorized_case. Kemudian enter. Nah, di sini masih kosong ya. Jika sebelumnya kita mengcopy menggunakan ssh strip copy strip id, sekarang kita akan coba mengkopinya secara manual. Kita masukkan perintah nano.ssh/authorized_case. Kemudian enter. Nah, di sini masih kosong ya. Maka kita ke AZ VirtualBox terlebih dahulu. Kemudian masukkan komen cat.ssh/id_rsa.pub. Kemudian enter. Kemudian ini bisa kita copy ya. Kemudian kita masuk ke nano lagi. Lalu di sini kita paste. Kemudian ctrl-x, y, lalu enter. Kemudian ls-a. Kemudian cat.ssh/authorized_case. Kemudian enter. Perhatikan di sini dia memiliki public key-nya. Nah, jika kita ke AZ VirtualBox, lalu kita coba SSH ke Ubuntu servernya, kemudian enter. Perhatikan di sini dia tidak dimintakan passwordnya ya. Jadi dia menggunakan autentifikasi private dan public key. Dan sekarang kita telah berhasil login ke server Ubuntu-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi private and public key pada Windows Part 1. Jadi nanti kita akan coba membuat private dan public key pada host OS, kemudian public key-nya akan kita kopikan ke router Debian. Sehingga nanti untuk router Debian hanya bisa masuk dengan private key yang dimiliki oleh host OS-nya. Kita masuk ke Ubuntu Desktop Client, lalu kita masuk ke server 2 Ubuntu ya. Jadi sebelumnya kita ingin membuat public atau private key dengan komen ssh-keygen. Tetapi pada Windows, komen ssh-keygen ini tidak berfungsi. Maka nanti pada host OS akan kita install Putih Generator terlebih dahulu ya. Oke, kita buka Google Chrome terlebih dahulu. Kemudian di Google Chrome kita ketikkan download Putih. Kemudian kita buka web yang paling atas, lalu klik download Putih. Lalu kita scroll ke bawah. Dan kita pilih yang Putih Generator yang 64 bit ya. Kemudian kita klik. Nah, di sini sudah mulai mendownload. Kemudian kita buka File Explorer. Lalu klik aplikasi Putihnya. Kemudian generate. Di sini ada tulisan please generate some randomness by moving the mouse over the blank area. Nah, di sini teman-teman bisa gerakan saja mouse-nya. Kemudian di sini kita tambahkan key passphrase-nya. Oke, sudah. Kemudian klik save public key. Di sini saya simpan di D saja. Dan nama filenya pubkey. Lalu save. Kemudian save private key. Saya simpan juga di D. Dan namanya private key. Save. Lalu kita bisa buka D. Nah, di sini sudah ada ya pubkey dan private key-nya. Oke, nanti kita akan coba mengcopy public key-nya ke dalam router Debian. Kita akan remote router Debian-nya menggunakan Putih. Di sini kita buka Putih terlebih dahulu. Di sini kita buka Putih. Lalu masukkan IP dari router Debian-nya. Lalu open. Kemudian accept. Selanjutnya di sini kita login. Di sini kita coba ls-a. Perhatikan di sini belum ada .ssh ya teman-teman. Maka kita perlu membuat direktori .ssh dulu, yaitu dengan perintah mkdir.ssh. Lalu kita coba ls-a lagi. Perhatikan bahwa di sini sudah ada .ssh-nya ya. Lalu masukkan komen nano.ssh/authorized_case. Kemudian enter. Nah, ini masih kosong ya. Kemudian kita buka file explorer-nya lagi. Lalu klik yang pubkey. Lalu pilih yang notepad.
Di sini ya bagian ini kita hapus saja. Kemudian di sini kita backpaste agar tersambung seperti ini ya. Kemudian yang ini juga kita hapus. Lalu ini semua kita copy. Kemudian kita masuk ke putih lagi. Kemudian di sini kita paste, lalu CTRL-X, Y, enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke root ya. Teman-teman, soalnya di video sebelumnya, saya belum masuk ke root, jadi pastikan masuk root dulu biar copy-annya bisa disimpan dan nggak error. Kemudian kita close putihnya. Lalu kita buka lagi putihnya. Lalu kita klik SSH. Lalu di sini ada out. Kemudian ada kredensial. Di sini klik browse. Lalu kita masukkan private key-nya. Kemudian kita ke session. Lalu kita masukkan IP-nya. Nah, di sini kita bisa save sessionnya agar nanti jika kita keluar itu tidak perlu menambahkan private key-nya lagi. Di sini kita tuliskan router Debian, lalu save. Dan jika teman-teman ingin login, maka teman-teman hanya perlu mengetikkan router Debian, dan open, kemudian login. Di sini masih dimintakan passwordnya ya teman-teman, jadi dia belum memakai private dan public key. Kita akan bahas pada part 2-nya ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi private and public key pada Windows part 2. Kita coba buka putih, lalu masukkan IP router Debian, lalu open, kemudian login. Nah, kemudian kita akan menyimpan public key-nya ke nano, kemudian authorized key. Kemudian enter. Nah, di sini di paling depan kita ketikkan SSH strip RSA. Lalu CTRL-X, Y, enter. Lalu kita close putihnya, lalu kita buka lagi putihnya, dan masukkan IP router Debian. Kemudian pada SSH klik 2 kali, out, credentials, kemudian browse, kemudian masukkan private key-nya. Kemudian ke sessions, di router Debian, open. Kemudian kita coba login. Setelah login, kita dimintai untuk menambahkan passphrase-nya. Perhatikan di sini kita berhasil merembot router Debian menggunakan autentifikasi public dan private key. Oke, kita lanjut ke materi remote dari Windows ke Debian dan Ubuntu server. Sebelumnya, kita telah mencoba meremote dari host OS, kemudian ke router Debian ataupun klien Ubuntu ke server-server. Nah, sekarang bagaimana caranya agar host OS ini bisa meremote ke server Debian maupun server Ubuntu? Caranya adalah menggunakan router Debian. Jadi pada host OS akan login ke putih Debian terlebih dahulu. Nah, dari Debian baru kita akan meremote server Debian maupun server Ubuntu. Karena jika kita lihat di sini server Ubuntu dan server Debian itu memiliki public key yang berbeda dari host OS. Jadi untuk public key server Debian maupun Ubuntu itu sama seperti private key klien Ubuntu. Sedangkan host OS itu hanya sama dengan router Debian. Kemudian di sini kita coba buka putihnya. Di sini teman-teman login terlebih dahulu ke router Debiannya. Lalu di sini kita akan coba remote server Debian terlebih dahulu, yaitu dengan komen SSH, kemudian nama user server Debiannya, add IP address-nya, minp2211. Kemudian enter, lalu di sini kita ketikkan yes. Perhatikan di sini kita dimintakan password karena private dan public key host OS, kemudian server Debian itu berbeda. Perhatikan di sini kita telah login atau telah meremote server Debiannya. Kemudian jika kita ingin coba meremote server Ubuntu gimana? Caranya sama seperti tadi. Di sini kita coba tambah putihnya. Kita buka aplikasi putih. Kemudian kita login ke router Debian dulu. Kemudian masukkan komen SSH, lalu user dari Ubuntunya, add IP-nya, minp2211. Kemudian enter, dan masukkan password. Oh iya,
kalau di punya teman-teman ada pertanyaan yang jawabannya yes atau no, teman-teman ketikkan yes saja ya. Di sini saya tidak ada karena sebelumnya saya sudah pernah mencobanya, jadi tidak ada pertanyaan itu lagi. Jadi seperti itu ya. Oke, perhatikan bahwa sekarang kita bisa meremote server Ubuntu maupun server Debian. Jadi kita berhasil meremote dengan melewati router Debian terlebih dahulu. Kita lanjut ke materi disable password authentication. Nah, perhatikan pada router Debian bahwa jika kita ingin melakukan remote ke user router Debiannya, maka dia akan dimintakan password. Nah, ini adalah cara masuk atau cara login menggunakan user dan password, tetapi cara ini kurang aman. Jadi kita akan mendisable password autentifikasinya. Jadi pada router Debian itu tidak bisa mengakses kecuali menggunakan private dan public key. Oke, langsung saja masuk ke Ubuntu kliennya. Di sini saya berada di server 2 Ubuntu. Lalu di sini kita masukkan komen sudo su, kemudian cd. Untuk mendisable password autentifikasi, kita harus masuk atau mengedit config SSH-nya, yaitu dengan perintah nano /etc/ssh/ssh_config. Kemudian enter. Nah, di sini ada banyak sekali ya, jadi kita coba ctrlw saja untuk mencarinya. Di search kita cari password authentication. Nah, ternyata di sini ya. Kemudian kita hapus tanda pagarnya. Dan kata yes kita ganti menjadi no. Lalu ctrl X, Y, enter. Untuk Debian juga sama seperti itu. Kemudian di sini kita coba login menggunakan router Debian. Kita masukkan komen SSH, kemudian user server Ubuntu, add IP-nya minp2211. Kemudian enter. Perhatikan bahwa di sini ada peringatan permission denied. Nah, maka sekarang aturan server-server kita itu jadi aman karena pada router Debian sekarang tidak bisa login kecuali dengan private dan public key. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ke-12 yaitu generate private dan public key pada router Debian. Jadi sekarang pada router Debian itu tidak bisa login atau remote ke server Ubuntu menggunakan user dan password. Jadi harus menggunakan public dan private key. Nah, maka pada video kali ini kita akan coba membuat private dan public key lagi. Kemudian nanti public key-nya akan kita copy ke server Ubuntu-nya. Jadi kita akan membuat satu pasang private dan public key pada router Debian. Kemudian public key-nya akan kita copy ke server Ubuntu. Maka pada server Ubuntu nanti dia memiliki dua public key, di mana public key yang pertama digunakan untuk private key pada klien Ubuntu, sedangkan yang kedua digunakan agar router Debian bisa meremote ke server Ubuntu-nya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita buka putih, kemudian kita login dulu ke router Debian. Di sini untuk caranya kita harus membuat private dan public key baru. Jadi komennya yaitu ssh strip keygen. Enter. Lalu kita masukkan passphrase-nya. Lalu masukkan passphrase-nya lagi. Kemudian kita coba ls.ssh. Perhatikan di sini terdapat id rsa dan id rsa.pub. Nah, nanti id rsa.pub atau public ini akan kita copy ke server Ubuntu-nya. Cara mengkopinya kita bisa ketikkan cat.ssh/id_rsa.pub. Kemudian enter. Di sini kita copy terlebih dahulu. Untuk cara mengkopinya kita blok saja, maka otomatis akan tercopy. Lalu ssh user Ubuntu add IP address-nya minp2211. Kemudian di sini kita enter, lalu masukkan password. Setelah itu nano.ssh/authorize_keys. Kemudian enter. Di sini kita bisa klik kanan, lalu ctrl X, Y, enter. Lalu restart dengan perintah sudo systemctl restart ssh. Lalu masukkan password. Kemudian kita exit. Lalu ssh ke server Ubuntu. Kemudian enter. Perhatikan di sini kita dimintakan untuk memasukkan kode passphrase-nya. Dan enter. Nah, di sini kita sudah berhasil login menggunakan server 2 Ubuntu, di mana kita berhasil meremote dari router Debian ke server Ubuntu-nya. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu SSH agent dan SSH add.
Langsung saja di sini teman-teman buka putih, kemudian remote router Debian-nya. Di sini jika kita coba SSH Ubuntu Server, kemudian enter, maka di sini kita dimintakan untuk memasukkan passphrase-nya. Kita masukkan saja. Nah, kita berhasil login ke server Ubuntu-nya. Tapi jika kita coba exit, kemudian misalkan kita ingin meremote lagi, pastinya kita akan menuliskan berita yang tadi kan, yang ini, lalu enter. Ini kita dimintakan password passphrase-nya lagi, padahal sebelumnya kan kita sudah memasukkannya. Jadi untuk sebagian orang termasuk saya ini tuh ribet ya, maka di sini kita membuat yang namanya SSH agent atau SSH add agar nanti passphrase-nya itu bisa terset. Nah, di sini teman-teman masuk ke router Debian dulu. Untuk caranya teman-teman bisa ketikkan SSH strip agent /bin/bash. Kemudian enter, lalu di sini teman-teman tuliskan SSH strip add. Enter. Di sini masukkan password passphrase-nya. Oke, sudah ya. Nah, di sini kita coba remote lagi SSH Ubuntu Server. Kemudian enter. Nah, maka di sini kita akan langsung login, tidak dimintai password passphrase-nya lagi. Karena tadi kita sudah pernah login dan tadi juga kita sudah membuat SSH agennya. Sekian pembahasan saya pada bab yang ke-17 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kalimat yang kurang jelas. Jika ada kalimat yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.